Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianur dengan NIM 2005 120 40 37 dari kelas TIA 2020. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul FTP server. Untuk pengertiannya, FTP atau File Transfer Protocol adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau biasa disebut download dan mengirimkan file ke server atau biasa kita sebut upload. Untuk cara kerjanya, FTP adalah protokol client server. Dengan kata lain, klien meminta file dan server memberikannya. Oleh karena itu, FTP membutuhkan dua saluran dasar untuk membuat koreksi. Yang pertama ada saluran perintah yang berfungsi untuk memulai perintah melaksanakan informasi dasar file mana yang akan diakses. Yang kedua ada saluran data yang berfungsi memindahkan file di antara dua perangkat. Selanjutnya ada fungsi FTP server. Yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Dan yang terakhir ada mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan FTP server. Yang pertama, transfer data dengan skala besar. Yang kedua, lebih efisien. Yang ketiga, terdapat fitur pemulihan. Yang keempat, multitasking. Yang kelima, transfer data tanpa hambatan. Dan yang terakhir, ada fitur scheduling. Nah, untuk kekurangan dari FTP server, yang pertama kurang aman, yang kedua aplikasi FTP mungkin tidak aman, yang ketiga ada non beginner friendly tool, yang keempat tidak bisa melacak proses transfer. Nah, di sini terdapat contoh aplikasi FTP client. Yang pertama ada CyberDuck, yang kedua ada FileZilla, yang ketiga ada GFTP, yang keempat ada WinSCP, yang kelima ada FreeFTP, yang keenam ada Transmit5, yang terakhir ada QtFTP. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat penerapan dari FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer. Halo teman-teman, di sini saya akan melakukan penerapan FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian dari FTP server. Nah, lanjut saja. Langkah yang pertama yaitu kita akan mengatur FTP servernya terlebih dahulu. Kita ketik, kita masuk ke service, kita masuk ke FTP, lalu kita on-kan FTP-nya. Lalu kita akan membuat username dan password. Misal saya akan memasukkan username-nya Alfian dan passwordnya Alfian. Nah, di sini jangan lupa kita akan centang write, read, delete, rename, list. Lalu kita masukkan dengan add. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan masuk ke PC1. Kita masuk ke desktop, kita bikin text editor, yaitu teks yang akan dikirimkan ke FTP server nantinya kita klik, kita buat misal ikan, misal ya, ini bebas, ikan besar dan ikan kecil. Nah, jangan lupa kita save-nya dengan Ctrl S, lalu kita input nama filenya yaitu ikan.txt. Save, kita oke. Coba kita ceknya dengan Ctrl O. Nah, di sini ikan sudah muncul ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke, kita ulangi lagi, kita akan masuk ke command prompt. Nah, di sini kita akan melakukan directory. Yang pertama kita akan melakukan directory, kita klik dir. Di sini file ikan tadi
sudah masuk ya teman-teman di directory, sudah masuk di PC1. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan masuk ke FTP server ya teman-teman. Kita akan masuk ke FTP server dengan ketik FTP terus IP-nya yaitu 43.43.43.2. Kita enter. Nah, kita masukkan username yang kita tulis di FTP tadi ya teman-teman. Kita ketik Alfian, terus passwordnya Alfian. Nah, untuk password ini memang tidak terlihat teman-teman, kita enter. Nah, setelah login kita akan menaruhkan file yang txt tadi ke FTP menggunakan kita ketik put, terus kita ketik dokumen yang akan kita taruh di FTP server. Kita put ikan.txt, lalu kita enter. Nah, di sini transfer komplit berarti berhasil. Lalu kita quit ya teman-teman. Kita quit. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke laptop. Kita masuk ke command prompt lagi. Nah, di sini di laptop kita delete terlebih dahulu, kita lakukan directory. Nah, di sini untuk file ikan tadi belum masuk ya teman-teman, file ikan tadi belum masuk. Untuk memasukkannya kita masuk untuk mengambil, maksudnya untuk mengambil file ikan dari FTP server, kita akan masuk ke FTP server terlebih dahulu, FTP, terus kita ketik IP-nya 43.2, kita enter. Nah, kita masukkan username yang sama seperti tadi yaitu Alfian, password Alfian. Nah, ini sudah login. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengambil data yang kita masukkan di FTP server tadi dengan ketik get terus data yang tadi ikan.txt. Di sini transfer komplit. Lalu kita quit aja karena pengambilan data sudah berhasil, kita quit. Nah, kita coba directory lagi. Bukan directory untuk mengecek apakah filenya sudah terdapat di laptop. Nah, enter. Nah, di sini filenya sudah terdapat di laptop. Berarti untuk transfer melalui FTP tadi berhasil ya teman-teman. Nah, untuk biar lebih yakin kita akan melakukan pengecekan melalui text editornya. Biar lebih yakin kita buka Ctrl O untuk mengopen. Nah, di sini pada laptop satu ini sudah terdapat ikan txt yang awalnya tadi di PC1 yang ditransfer melalui FTP server. Nah, selesai. Sekian video mengenai FTP server. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.